Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Barakah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masuk hari yang ke-28 di bulan suci Ramadan ini. Itu artinya hanya tinggal 2 hari ini. Setelah itu Ramadan akan meninggalkan kita. Maka satu hal yang harus kita ajukan pada diri kita, apa sesungguhnya yang sudah kita lakukan kemarin. Maka 2 hari waktu yang tersisa ini mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan amal ibadah kita, apa yang kita lakukan, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, di dalam surah Al-Ankabut ayat 2 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Ini ayat 2 dan 3 surah Al-Ankabut. Yang terjemah maknanya adalah, apakah manusia atau orang-orang mereka menduga atau mengira kalau mereka itu sudah mengatakan amanna, kami beriman kepada Allah, lalu kemudian mereka tidak diuji. Lalu Allah menyatakan dalam ayat ketiga, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka untuk mengetahui siapa di antara mereka orang-orang yang shadaku, yang benar keimanannya, dan siapa mereka yang termasuk para pendusta. Artinya apa? Semua segi kehidupan kita ini sesungguhnya adalah ujian. Bahkan kalau kita lihat episode yang dialami Nabiullah Ibrahim alaihi salam, itu mulai dari perintahnya, itulah yang dalam ayat disebutkan wa idzi batala Ibrahima rabbuhu bikalimat fa'atammahun. Jadi perintah itu ujian, larangan itu juga ujian, fasilitas kehidupan juga ujian. Maka di bulan Ramadan ini, ketika Allah memberikan ruang yang sangat terbuka untuk media-media kebaikan, itu juga ujian bagi kita. Apakah kita mau mengambil kesempatan itu atau tidak? Itu ujian. Kenapa? Itu tadi di ayat ketiga Allah menegaskan ini untuk menjadi sebuah tes atau teskis, bentuk tes bahwa siapa sih mereka ini yang betul-betul serius keimanannya. Jadi tidak bisa orang mengatakan begini, orang itu kalau sudah keimanannya kokoh maka tidak ada yang tidak akan diuji. Tidak bisa, semua itu adalah berupa ujian selama kita masih berada di dunia ini. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Jadi kalau tadi dikatakan untuk menguji siapa yang sodaku, siapa yang kadzibin. Kadzibin itu dia ngomongnya mungkin iya, tetapi ternyata ujiannya tidak tahan dengan ujian. Perintah tidak dijalankan, larangan tidak dijauhi, lalu diuji dengan musibah, diuji dengan kekurangan, diuji dengan kekhawatiran, diuji dengan ketakutan. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' dan seterusnya itu. Maka sesungguhnya pilihannya adalah ketika menjadi sodaku, kita membuktikan keimanan kita, maka tidak hanya asal lulus ujian, tapi ternyata dalam surah Al-Kahfi itu disebutkan ayyuhum ahsanu amala, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Dalam surah Al-Mulk juga dijelaskan linabluwakum liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi siapa yang paling baik dalam proses menghadapi ujian itu? Makanya kita tidak bisa asal-asalan dalam mengerjakan ujian ini. Kalau asal-asalan ya dikhawatirkan hasilnya juga asal-asalan. Maka ini butuh ilmu. Maka kita ini
ada al-istighalu bil ilmi, lalu ikut kajian-kajian majelis taklim. Ini dalam rangka biar kita ini mengerjakan ujian ini serius. Dan nilai kita nanti ketika di akhirat itu betul-betul sodaku dan menjadi ayyukum ahsanu amalah. Ini harapannya. Lalu kemudian namanya orang ujian itu ya mesti mengalami yang namanya boleh jadi kesulitan. Ya kadang ada yang mudah. Pun ujian itu soalnya banyak. Biasanya itu orang itu milih kalau mengerjakan ujian yang real itu dikerjakan yang mudah duluan. Cuman dalam hidup itu kadang nggak bisa milih. Goleki soal yang gampang-gampang itu kan belum sakit nih. Jadi ada beberapa soal yang memang itu sulit dan harus kita lewati. Jadi kalau seperti dalam Google Form atau apa itu, ini harus dijawab dulu, tidak bisa loncat ke berikutnya kalau ini belum dijawab. Ya itu kan tinggal nanti dibatasi, tinggal di setting oleh yang buat itu. Nah ini kadang-kadang memang ada dalam kehidupan itu yang memang ujian ini harus kita lewati. Ya, nah makanya kalau kita belajar dari apa yang disodorkan oleh Allah, dipaparkan oleh Allah pada generasi-generasi terdahulu, itu memang luar biasa ujiannya. Termasuk yang dialami oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabat, oleh umat-umat sebelumnya. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian menduga bisa masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Bahkan orang-orang terdahulu itu ketika diuji ya merasa sedih, iya, karena kesedihan itu adalah bagian dari dinamika dalam kehidupan. Tapi yang tidak boleh itu berputus asa. Sehebat apapun, sekuat apapun ujian, maka kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Itulah yang dalam Al-Ahzab ayat 22 itu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di situ disebutkan liman kana yarjullaha. Yarjullah itu apa? Orang yang punya daya optimis bahwa dia punya Allah, yang Allah pasti akan memberikan kemudahan. Tapi ada syarat-syaratnya. Kan ngoten. Makanya lalu kemudian Rasul dan juga para orang-orang yang menyertainya, Rasul utusan Allah, itu sampai-sampai mengatakan mata nasrullah, kapan datang ini pertolongan Allah. Jadi semua digantungkan kepada Allah, bukan putus asa. Wis lek ngene carane wis preyai lho, ndak, itu putus asa namanya. Tapi mata nasrullah, diberi janji oleh Allah, ala ingat, inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Lah dekatnya itu seperti apa? Memang kalau dalam kacamata waktu di sisi Allah, di sisi Tuhan, itu waktu itu sangat singkat sekali. Makanya dalam banyak ayat itu kita sering diingatkan, ujian itu waktunya singkat, wal asr, wal fajr, wal duha. Dulu pernah saya sampaikan dalam khutbah Jumat di majelis ini, di masjid ini, saya masih ingat, tak tahu tahun berapa itu ya, bahwa ketika ada dalam salah satu penafsiran di ayat di dalam juz 17 di surah Al-Hajj itu, wa yasta'jilunaka bil adzab walaula ajalun musamman wala ya'tiyan, apa namanya, yang wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari di sisi Allah itu seperti hitungan kalian di dunia itu 1000 tahun. Kalau dikonversi waktu dalam pandangan Allah, waktu kita ini sangat sempit. Orang yang umurnya 60 tahun, 63, itu kalau dikonversi itu ternyata hanya 1,5 jam. Maka Allah memacu betul tuh, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Kita berpacu dengan waktu biar tidak kedahuluan dengan Israel. Bukan begitu. Jadi kebaikan itu jangan sampai ditunda. Ini dalam rangka mengerjakan ujian ini tadi. Nah, terus caranya gimana untuk menumbuhkan daya optimis dan janji Allah seperti apa? Lah kita belajar dari surah Al-Insyirah atau Asyarah. Surat Al-Nashrah itu secara tartibul mushaf itu urutannya setelah Ad-Duha. Para mufassirin itu terkait dengan tartibul mushaf ini muncul yang namanya ilmu, namanya munasabah dalam ulumul Quran. Jadi ada korelasi, ada keterkaitan antara surat ini dengan surat sebelumnya dan surat setelahnya. Jadi munasabah itu ada antara surah, ada antara satu ayat dengan ayat yang lain.
Karena Al-Quran itu secara umum itu turunnya kan tidak urut, maka ada namanya tartibun nuzul. Tapi kemudian mengurutannya itu jumhur ulama mengatakan bahwa ini adalah tauqifi. Tauqifi itu urutannya dari sononya. Makanya ketika Rasulullah memerintahkan kepada kutabul wahyi, para sahabat penulis wahyu itu, Rasulullah perintahkan letakkan ayat ini di sini, letakkan ini di sini. Dan itu dipraktekkan oleh Rasulullah ketika tadarus dengan malaikat Jibril, terutama urutan ketika sudah lengkap, yaitu pada al-urdah al-akhirah, yaitu pada fase terakhir ketika bulan Ramadan, ketika di tahun terakhir Rasulullah sebelum wafat. Nah, di surah Alam Nashrah itu yang menarik di ayat ini dibuka dengan sebuah istifham. Yang istifham itu sebenarnya untuk menguatkan. Alam nashrah laka sadrak, bukankah telah kami lapangkan bagimu Muhammad dadamu? Di situ disebutkan dada, ini untuk menunjukkan luar, tapi yang dimaksud itu adalah yang di dalamnya. Orang itu yang membuat dunia terasa sempit itu kalau dalam kondisi sumpek. Sumpek itu urusan perasaan, urusan hati, urusan pikiran. Melihat sesuatu itu kayaknya judek gitu, apa bahasa Jawanya itu gitu. Ada yang bilang judek, ada yang jibek lah, pokoknya. Lah, alam nashrah laka sadrak, ya faktornya macam-macam tadi itu. Menghadapi soal ujian tidak bisa-bisa, itu juga bisa bikin sumpah, ya, dan seterusnya. Nah, ketika Allah turunkan surat ini, itu kalau kita lihat dari sababun nuzul, ketika itu orang-orang kafir Mekah itu mencemooh orang-orang Muslim, termasuk para sahabat di Mekah ketika itu, yang mereka dalam kondisi kefakiran. Karena mereka kenapa kok fakir? Jadi yang orang kaya-kaya itu, ketika mereka mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu rata-rata mereka diboikot dari keluarga mereka, tidak dapat subsidi lah, tidak, diputus sudah. Sehingga betul-betul ujian keimanan luar biasa ini. Karena periode Mekah itu ada periode penguatan pondasi keimanan, ketauhidan. Lalu kemudian mereka dicemooh dan lain-lain. Termasuk Rasulullah sendiri kan juga begitu, mengalami tekanan yang luar biasa dari sukunya sendiri, suku Quraisy. Ya, dihalang-halangi, pokoknya segala cara lah dikerahkan, bahkan sampai diboikot, bahkan terakhir diusir hingga akan dibunuh. Kan begitu. Lalu Rasulullah ini ada perintah untuk melakukan hijrah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Jadi wizr itu maknanya bisa beban. Beban itu bisa berupa, kalau yang secara psikis itu bisa berupa dosa-dosa, bisa berupa ya beban apalah. Lah Rasulullah ini beban-bebannya itu diletakkan oleh Allah, diangkat lalu dipindahkan, diletakkan. Alladzi anqadha dhahrak, yang selama ini memberatkan punggungmu. Karena beban itu kenapa kok disebut dibawa di punggung? Karena biasanya membawa beban itu diangkat di punggung. Cuma ini alam nasrah ini banyak yang salah kaprah. Kadang-kadang ada orang yang bacanya itu kepanjangan di dalam matnya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Itu kedawan nanya. Padahal harusnya cukup mat tabi'i biasa. Wa wada'na 'anka wizrak. Baru yang ketiga yang panjang, yang mat jaiz itu. Alladzi anqadha dhahrak. Dot baru pindah ke dha. Ini makhraj berbeda, sifat juga berbeda. Ini nanti kaitannya dengan tajwidul Quran. Nah, alladzi anqadha dhahrak. Ketika beban itu sudah diangkat oleh Allah, yang selama ini memberatkan hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan khawatir ya Rasulullah, ini wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat namamu. Rasulullah harum namanya. Rasulullah posisinya mulia di hadapan Allah, sehingga kalau mulia di hadapan Allah, di hadapan manusia diangkat derajatnya. Ya, saya membagi atau melihat surat ini kita bagi dua. Jadi ayat yang pertama sampai ayat berapa tadi? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. 4 ayat ini saya membaca mendapatkan kesan ini adalah sebuah hasil. Sehingga untuk memahami satu surat ini harus utuh. Hasil ini didapatkan dari mana?
dari apa yang harus dilakukan setelah kita baca di ayat-ayat berikutnya. Apa ayat berikutnya? Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Diulangi lagi ayatnya, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Yang menarik para hadirin dan hadirat dalam ayat ini, ada dua kata yang sama-sama terulang dua kali. Yang pertama al-usr. Al-usr itu maknanya kesulitan. Pokoknya sesuatu yang menghambat, sesuatu yang membuat sulit, yang membuat merasa berat. Lalu yang kedua yusr. Yusr itu sesuatu yang mudah, yang enteng. Dan yang menarik, Al-Quran menggunakan kata al-usr itu dalam bentuk definitif, atau dalam bahasa Arab disebut dengan isim ma'rifat. Kalau yusron itu menggunakan isim nakiroh. Nakiroh itu indefinitif, belum ditentukan. Di sini para mufassiri mendapatkan satu kesan yang luar biasa, yang itu dibuktikan di ayat-ayat yang lain, termasuk dalam hadis Rasulullah SAW. Kalau ada kata yang ma'rifat, yang definitif, terulang dua kali dalam kesempatan yang sama, dalam waktu yang bersamaan, maka itu menunjukkan satu hal. Tapi kalau nakiro terulang dua kali, itu menunjukkan dua hal. Karena hal yang pertama dengan yang kedua itu berbeda. Disinilah kemudian muncul kaidah, setiap satu kesulitan ada dua kemudahan. Karena dari ayat ini kita ambil contoh. Kita ini punya doa yang di dalam Al-Quran ada, diajarkan oleh Rasulullah, termasuk ketika seseorang melaksanakan ibadah haji atau umroh. Itu kalau tidak bisa doa yang lain, ya hanya doa ini, yaitu doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tidak bisa kemudian dilihat, kenapa kok hasanah diulang dua kali? Kenapa kok tidak diringkes saja, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah? Ternyata kata kuncinya tadi itu hasanah itu bentuknya nakirah. Maka hasanah fid dunya itu berbeda dengan hasanah fil akhirah. Karena kenapa? Karena hasanah fid dunya itu sesungguhnya adalah hasanah dalam konteks proses. Orang kalau diberi fasilitas, rezekinya barokah, halal, putra-putrinya solih, solihah, ini hasanah fid dunya, yang itu mengantarkan dia menuju hasanah di akhirat. Hasanah di akhirat, oleh Allah diberi rahmat yang luar biasa, dimasukkan ke dalam surganya, diberi fasilitas yang luar biasa. Kan beda bentuknya. Maka hasanah akhirat itu yang hasanah yang hasil. Maka di situ terulang dua kali, karena hasanah yang pertama dengan yang kedua itu beda. Maka kembali ke ayat yang tadi, kemudahan yang pertama dengan kemudahan yang kedua itu berbeda bentuk kemudahannya. Sehingga ada satu kesulitan, maka akan Allah berikan dua kemudian. Tapi ada syaratnya. Apa itu? Lanjutannya. Fa idza farauta fansab wa ila rabbika farghab. Saya memandang ayat ini memandangnya justru dari akhir. Jadi farghab dulu. Orang itu kalau ingin mendapatkan kemudahan dalam mengerjakan ujian-ujian tadi itu, maka farghobnya harus diperkuat. Apa farghob itu? Roghoban wa rohaba. Roghob itu punya rasa harapan, daya optimis yang luar biasa kepada Allah. Sandarannya kuat. Karena kalau ini sudah kuat, motivasinya kuat, betul-betul lillah, betul-betul farghobnya kuat, maka nanti akan berdampak pada bagaimana usaha yang dia lakukan. Contoh, orang itu kalau tekadnya tidak kuat, motivasinya tidak kuat, maka kinerjanya akan tidak bagus. Ya contoh di masyarakat kita lah, ada rutinan tahlil malam Jumat umpama, atau ada undangan dari orang lain. Kalau motivasi kita tidak kuat, maka untuk tidak berangkat itu alasan bisa dicari. Saya agak pusing, saya kan gitu. Padahal pusing bener apa enggak, ya pusingnya bisa jadi beneran, tapi kadernya kan. Tapi kalau sudah tekadnya ada, pusing itu bisa diterabas sehingga pusing yang sedikit itu dianggap tidak ada. Maka ketika farghobnya sudah kuat, maka fansab. Jadi farauta itu memang faragh itu kosong atau selesai, bisa diartikan kalau selesai dalam satu tahap, menyelesaikan satu soal ujian, jangan berhenti di situ, karena sesungguhnya ujian hidup kita ini terus. Tadi itu bentuknya kan macam-macam. Sesungguhnya manusia itu tidak ada waktu untuk leha-leha. Makanya Imam Ahmad
radhiyallahu an itu pernah suatu ketika putranya itu merasa iba dengan beliau karena kesibukan aktivitas dakwahnya luar biasa, aktivitas ilmu luar biasa. Sehingga putranya bertanya kepada Imam Ahmad, "Wahai ayah, kapan engkau istirahat?" Apa jawab beliau? "Saya itu istirahat inda awwali waqati qadamayya fil jannah." Ketika nanti telapak kakiku ini sudah mancik di surga. Jadi motivasinya kuat sekali. Itu yang dilakukan oleh Imamuna Ahmad radhiyallahu anhu. Kita kembali ke yang tadi. Lah ketika farghobnya kuat, maka fansobnya akan bagus. Apa fansob itu? Kalau kita lihat di dalam surah Al-Ghasyiyah umpamanya, contohnya ada ayat afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibal kaifa nusibat. Kita diperintahkan termasuk ini memang secara umum, apakah mereka tidak pernah berpikir, tidak pernah melihat bagaimana gunung itu, kan tadi bicara unta, langit, lalu gunung, bagaimana gunung itu ditinggikan, nusibat. Maka nasoba, nusiba, fansob, perintah fi'il amar itu menunjukkan sesuatu yang tinggi. Yang tinggi itu berarti ada harapan yang harus kita kejar. Namanya sesuatu yang naik itu mesti butuh dorongan, butuh usaha, butuh ikhtiar yang kuat. Kita itu kalau naik ke atas gunung tidak bisa nyantai. Maka buktinya apa? Kalau naik itu mesti posisi punggung, posisi dada itu lebih maju. Ini menunjukkan bahwa serius kita. Karena kalau naik gunung posisinya gini, ini jatuh, ngeblak orang Jawa bilang itu. Tapi kalau turun beda lagi. Jadi nusibat itu mesti butuh yang namanya perjuangan. Jadi kalau farghobnya kuat, maka fansobnya akan kuat. Inilah yang oleh Allah akan dipeluk dan dijawab dengan fa inna ma'al usri yusra. Kalau itu yang sudah dilakukan, maka jangan heran, insya Allah Allah akan menghilangkan beban-beban itu. Itulah jawaban yang ada di 4 ayat pertama itu. Wa rafa'na laka dzikrak, sehingga nama kita derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengejar nama baik di hadapan orang, tapi bagaimana sesungguhnya perilaku kita perbaiki, bagaimana di hadapan Allah kita perbaiki. Maka ketika Allah angkat derajat kita, maka biasanya secara otomatis di hadapan manusia akan terangkat. Tapi kalau yang kita tuju hanya di hadapan makhluk, ini kadang-kadang banyak pencitraannya. Sehingga kalau sekali dibuka aibnya oleh Allah, na'udzubillah, sudah harkat dan martabat runtuh semua. Karena apa? Karena seringkali tujuannya hanya terbatas pada makhluk. Maka sesungguhnya pelajaran di bulan Ramadan ini, betapa fasilitas yang diberikan Allah, rahmat Allah demikian luas. Ini sesungguhnya ujian buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan dalam mengerjakan ujian dan diberi kelulusan serta senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat dan barakah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.